Kalau kalian pikir bawa motor ini tuh rasanya sama kayak bawa motor Matic 125cc kebanyakan, kalian salah besar. Karena motor ini punya handling yang beda banget, kalian pasti nggak bakal nyangka deh. Selain yang bagus-bagus, gue juga ada beberapa poin yang udah gue catat, poin kekurangannya atau bobroknya ini motor. Jangan asal kalian lihat tampilannya retro imut kayak gini ya. Ada juga bobroknya ini motor. Balik lagi di channel Tengkatros, yo. Di episode kali ini gue mau bahas salah satu motor gue nih cuy, yaitu W-Moto Swift B. Motor ini udah gue miliki selama 6 bulan lebih atau hampir setahun. Nah, di episode kali ini gue bakal sharing ke kalian apa aja kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Satu hal yang gue heranin dari motor ini ya, itu kalau misalnya gue buka Instagramnya di W-Moto, postingan Swift B ini beberapa komennya ada yang banyak. Artinya motor ini sangat diminati. Karena apa? Ya udah pasti karena modelnya yang menurut gue cukup unik. Tapi entah kenapa selama setengah tahun lebih ya gue punya motor ini, gue hampir nggak pernah satu kali pun nemu atau ngelihat langsung motor Swift B ini dipakai sama orang gitu cuy. Jadi kayak bener-bener ya gua doang yang punya, berasa nggak punya temen. Padahal kalau dilihat-lihat ya, sebenarnya dari bentuknya motor ini tuh imut banget. Dan beberapa hal secara teknis, gue bisa bilang motor ini punya kelebihan juga cuy. Walaupun jujur, motor ini ada bobroknya juga atau ada kelemahannya. Nah, di episode kali ini gue mau bahas apa-apa aja kelebihan dari Swift B ini dan apa-apa aja kekurangan dari Swift B ini selama setengah tahun lebih gue punya cuy. Langsung kita mulai. Yang pertama. Oke guys, langsung ya kita bahas yang pertama. Di sini segmen pertama gue mau bahas Swift B gue ini udah diapain aja. Karena jujur selama setengah tahun lebih gue pakai Swift B ini ya, ini nggak standar semua. Maksudnya bener-bener nggak cuman gue pakai secara standar, tapi ada 1 dan 2 bagian atau bahkan banyak yang udah gue custom di Swift B ini. Oke, jadi langsung aja gue bahas dulu pertama bagian kaki-kakinya dulu nih cuy. Kalau kalian lihat dimulai dari bagian kaki-kaki depan, motor ini suspensinya udah gua ganti pakai produk aftermarket. Kenapa? Simple sebenarnya. Karena gua pengen bagian suspensi depannya si Swift B ini kelihatan monokrom atau finishingnya itu chrome gitu cuy. Sayangnya bawaan asli suspensinya si Swift B ini kan dia finishingnya warnanya hitam ya. Jadi kelihatan kayak agak-agak gelap. Gua ganti pakai produk aftermarket yang di bagian bawahnya itu gua custom jadi model kayak huruf U. Karena suspensi depannya Swift B ini aftermarketnya nggak ada yang jual sama sekali. Cari persamaannya juga nggak ada. Karena emang tipe suspensi depannya Swift B ini kan dia diklaimnya itu tipenya itu adalah tipe link gitu kan, atau paralink gitulah istilahnya, gue kurang paham. Tapi ya kayak motor-motor jadul lah kelihatannya seperti ini. Untuk bagian velgnya sendiri sebenarnya gue masih pakai velg bawaan standarnya. Cuman untuk bagian yang depan ini gue pasangin wheel dope. Wheel dope-nya gue custom sendiri pakai bahan aluminium laser cutting. Sesimpel kayak cuma gue pasang doang, terus gue baut ya kiri dan kanannya. Dan terakhir itu gue pasangin juga sebelah kanan sini turbo disc cam. Ya aslinya turbo disc cam ini buat Vespa cuy, Vespa Matic. Cuman kemarin gue eksperimen iseng-iseng gue pasangin di Swift B ini. Biar apa? Biar sisi sebelah kanannya ya itu kelihatan lebih ciamik aja sih sebenarnya ya. Gue suka ada profil turbinnya gini cuy kalau dilihat. Dan si profil wheel dope-nya ini kan ya, dia nggak nempel banget sama velg, tapi dia agak keluar. Kayak velg-velg rotiform ya kalau di mobil ya. Jadi kayak agak-agak keluar gitu, offset gitu dari velgnya. Gue suka banget. Dan apalagi ya, untuk bagian kaki-kaki belakang sendiri sama sekali nggak ada yang gue rombak. Ban juga masih standar, velg juga masih standar. Talking on my back, go figure. Whole team eats fun spitter. Never was the one to go flicker. No face, no case, no picture. Jadi bagian kaki sekarang kita masuk ke bagian body nih cuy ya. Nah kalau di bagian body ini jujur ini mungkin salah satu bagian yang paling banyak gue modifikasi atau gue tambahin aksesoris. Pertama kalau kalian lihat di bagian depan bodinya ini gue tambahin front rack. Ini front rack custom ya. Gue pakai pipa kecil dan gue bikin di bagian depan ini. Kenapa? Sebenarnya ya tujuan gue pasang front rack itu gue pengen nutupin lampu si Swift B ini bawaannya yang modelnya kotak gitu kan, kayak terlalu berkesan kayak sepeda listrik gitu cuy, atau motor listrik gitu kalau lampunya kotak. Makanya gue tambahin front rack ini untuk sedikit nutupin bagian profil lampu depannya. Di bagian front racknya juga gue tambahin aksesoris pemanis kayak pet rack ini yang ukurannya kurang lebih sekitar 8 sentian ya, gue lupa. Tapi ya ini pemanis part aftermarket, tinggal beli aja, harganya sekitar 50 ribuan. Dan kalau misalnya naik sedikit ke bagian setang, di sini banyak banget beberapa parts yang gue pasangin juga. Contoh misalnya kayak spion. Spion ini gue pakai spion copotan dari motor Cina, motor Kinki. Cuman
cuman gua cat ulang lagi jadi warna putih. Aslinya ini kalau nggak salah warnanya kuning apa merah gitu ya. Oh iya, di bagian batok lampunya, di bagian depannya ini gua tambahin visor juga karena gua terinspirasi model visornya ini dari Honda Giulio yang ini nih cuy. Nah, itu juga sekaligus nutupin model batok setangnya itu yang berkesan kayak motor listrik gitu. Terlalu futuristik gitu ya. Ini kan modelnya model-model Matic jadul klasik gitu ya. Jadi gue tutupin pakai visor ini gitu. Terus untuk menunjang aktivitas gue harian, gue pasangin bracket juga, bracket HP. Ini dari X-Guard. Dan di sektor kemudi sendiri ya perintilan kecil-kecil lah kayak grip gas. Gue pakai punya Katros warna merah biar senada sama deck floornya sama joknya juga. Terus gue pasangin juga di sini ada grip donat warna putih merah juga, sama barangnya juga dari Generix. Dari bagian depan mundur ke bagian tengah. Kalau di bagian tengah sih sebenarnya nggak ada yang gue rombak ya. Floor deck warna merah tetap bawaan aslinya, jok juga masih warna merah walaupun gue sebel banget nih, gue sebel beneran. Ini antara warna jok sama warna floor decknya tuh warna merahnya beda gitu ya. Yang bagian deck itu merahnya red signal. Kalau warna joknya tuh merahnya merah kayak agak marun gitu ya. Kayak gak konsisten gitu. Dari dulu gue pengen ganti nih antara warna joknya yang gue ganti atau floor decknya nih yang gue putihin aja sekalian gitu kan. Lanjut ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini ya juga ada beberapa parts yang gue tambahin ya. Yang kelihatan banget ini adalah box belakang atau keranjang belakang rear rack dari Thule. Ini asli Thule, bukan KW-KW. Dan ya seperti kalian lihat karena gue pasangnya di belakang, sebenarnya Thule udah hancur banget sih. Udah patah-patah semua pegangannya ya. Bagian belakang doang nih yang selamat. Tapi bagian depan aslinya udah patah nih. Tuh. Ini patah, terus sisi kiri kanan juga ini udah patah. Kenapa bisa patah? Apakah Thule-nya jelek? Bukan, karena motor ini kalau dipinjam sama orang, si bracket keranjangnya ini nih, itu sering jadi pegangan buat standar tengah, yang dimana itu nggak kuat gitu kan. Ini kan bahannya cuma plastik ya, otomatis lah patah udah, lengkap semua. Bagian depan, kiri kanan patah semua. Ini cuma gua lakban doang sih sebenarnya ya, karena emang sedipake itu motornya buat gua harian gitu cuy. Nah di bagian belakang juga, kalau misalnya kalian lihat di bawahnya ini, bracketnya udah gua tambahin anhang, sebenarnya buat bawa anhang gua yang dipasang di, waktu itu gua pasang di Fazio, terus terakhir lagi dipinjam sama Fahri untuk dipasang di Vespanya dia. Dan ini sebenarnya gua siap untuk bisa pasang anhang juga. Cuman sampai sekarang gue belum sempet nih pasang anhangnya di motor Swift B ini. Apalagi ya, sisanya tinggal perintilan sih. Kayak plat nomor, ya itu gue pasangin frame plate juga dari Hex Gang. Yang depan juga ada frame plate-nya. Cuma karena posisinya dia ada di spakbor depan ya, di sebelah sini. Nah ini tuh posisi plat nomor di sini tuh sering banget kalau misalnya lagi parkir di parkiran yang agak-agak sempit, itu dia nyenggol motor lain, kadang kena spakbor motor lain atau bersinggungan langsung dengan plat nomor motor lain. Jadinya bracketnya patah dan ya belum gue benerin lagi dan sekarang lagi dilepas aja biar kalian bisa ngeliat lebih rapi lah gitu cuy. Stiker-stikeran juga banyak di motor ini gue pasangin ya, mulai dari bagian depan yang ini stiker-stiker biasa lah dari Pickers, terus gue pasangin juga stiker-stiker dari gue beli di Jepang biar kayak ala-ala warning gitu di sebelah bawah sini. Terus di bagian bawah juga ada stiker buat isi bensin. By the way kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, si Swift B ini isi bensinnya bukan di bawah jok. Floornya kalau misalnya kalian mau isi bensin tinggal dibuka tutupnya. Nah di situ ada lubang bensinnya, jadi ngisinya di situ. Terus sama yang paling gede itu adalah stiker body atau stiker livery. Kalau kalian lihat ini dari depan ke belakang. Ini gue beli sebenarnya iseng-iseng doang karena gue ngeliat di toko online ya. Aslinya sebenarnya ini buat kalau nggak salah Aerox atau Fazio gitu atau Villano gitu. Dan yang gue pakai cuman yang satu sisi ini doang. Gue belinya paketan gitu ya, stiker livery biasa. Dan ya gue rasa cocok karena ini warna dasarnya merah sama putih. Gue tempel di sini. Tapi kayaknya nanti bakal gue ganti sih. Cuma belum sempat aja. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ya, itu tadi segmen 1. Segmen 1 gue ngebahas apa-apa aja yang udah gue rombak di motor ini ya. Dan kita masuk ke segmen 2. Gue akan cerita sedikit tentang pengalaman gue selama 6 bulan atau setengah tahun lebih gue pakai motor Swift B ini. Oke, jadi case-nya adalah sebenarnya motor ini bukan motor tempur 100% gue gitu ya. Karena apa? Karena gue lebih sering sebenarnya kalau harian pakai mobil gitu cuy. Tapi kalau ada kegiatan gue yang mengharuskan gue pakai motor, pilihan pertama gue pasti gue akan naik Swift B ini cuy. Selama setengah tahun lebih, Swift B ini udah menempuh jarak sekitar 780-an kilometer. Paling jauh pernah dipakai ke Batu Karas juga cuy, sama teman-teman dari Ippon. Dan selama pemakaian, jujur hampir nggak ada masalah, kecuali ada di beberapa bagian aja sih. Yang pertama adalah suspensi depan. Suspensi depannya itu dia terlalu empuk, karena balik lagi ya, suspensi depan itu bukan bawaan standar, tapi itu customan. Dan komstirnya juga menurut gua agak aneh. Dibilang keras enggak, dibilang lembek juga enggak. Tapi buat
kalian yang suka bawa motor Jepang atau motor-motor pada umumnya lah ya sebenarnya, handlingnya si Swift B ini nggak bisa dibilang normal kayak motor-motor pada umumnya cuy. Kenapa? Karena itu tadi bagian suspensi depannya yang model Link atau Paralink itu berdampak bahwa bagian depan rodanya itu jadi sedikit agak berat karena dia kan ada tambahan pipa ya. Beda kalau misalnya kita ngomongin suspensi motor bebek pada umumnya atau motor matic yang kebanyakan itu teleskopik. Kalau teleskopik kan cuma satu as doang gitu besi, tabungnya juga terbuat dari bahan aluminium jadi kan enteng gitu. Nah ini kalau si model Link ini dia ada shock breakernya sendiri, terus ada linknya lagi, terus ada pipanya lagi, jadi sedikit menambah beban yang otomatis kalau misal kalian pakai handlingnya jadi berasa sedikit aneh atau nggak seperti motor pada umumnya. Nah maksud gue nyampein itu adalah buat guidance kalian, siapa tahu kalian pengen beli motor ini, baiknya sih dicoba dulu untuk riding stylenya, karena motor ini berbeda dengan motor matic pada umumnya. Selanjutnya yang gue temuin selama 6 bulan atau setengah tahun lebih adalah di bagian depan. Entah kenapa di bagian depannya itu cuy ya, itu ada bunyi-bunyi gitu cuy, kocok kayak ada yang lepas gitu cuy. Nah itu gue nggak tahu kenapa, gue belum sempat bawa ke dealer resminya juga, bengkel servis resminya juga, tapi sedikit agak ngeganggu gue sih, bukan ganggu sih ya malu aja gitu. Kalau lagi jalan motor rusak gitu kan, lewat jalanan rusak maksud gue, terus ada bunyi koplok gitu, kayak ketahuan banget gitu motor Cinanya gitu. Ya kan, tapi ya selama setengah tahun ini yang cukup bikin gue amazed adalah performa mesinnya yang masih sama seperti awal. Gue nggak tahu ini karena emang teknologinya memang yang sudah seproper itu di bagian mesinnya, dari CVT-nya, rollernya dan lain-lain yang mereka develop udah well banget gitu kan, atau karena olinya. Karena gue pakein oli motul gitu kan. Tapi selama setengah tahun ini gue bisa bilang nggak ada satupun kendala yang sangat berarti gue temuin di motor ini. Buat kalian pakai jarak tempuh yang cukup jauh, buat kalian pakai perang, buat kalian pakai gaya-gayaan, so far aman-aman aja kalau gue pribadi. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ketiga nih cuy ya. Nah, dari pengalaman gue yang tadi udah gue ceritain ke kalian selama setengah tahun lebih gue pakai motor ini, gue menyimpulkan motor ini punya 3 kekurangan dan 3 kelebihan. Gue bakal bahas itu semua di segmen ketiga. Gue mulai dari yang 3 kelebihan dari motor ini. 3 kelebihan yang dimiliki Swift B. Gue bahas dari nomor 3 dulu ya. Yang pertama itu adalah tampilan bodinya cuy. Yap, kalau misalnya kalian pengen sebuah motor matic di kelas 125 cc yang tampilannya itu retro dari lahir, tapi kalian nggak pengen kayak ya itu mah motor ini, ya itu mah motor itu, atau identitas itu udah ciri banget gitu ya. Kalian pengen sebuah motor matic yang jarang dimiliki sama orang-orang, tampilan Swift B ini menurut gua ciamik banget. Kelebihan nomor 2 adalah pengeremannya, simple dan nggak kelihatan. Yap, di motor Swift B ini pengeremannya bagian depan udah disc brake dan yang belakang pun sudah disc brake. Kalau kita ngomongin spek atau kita adu spek ya, di motor matic kelas 125 cc yang pengereman udah dibekali double disc brake depan dan belakang dari pabrikan, pilihannya memang nggak banyak. Salah satunya ya dari Swift B ini cuy. Jadi kalau misalnya kalian ngomongin safety, handling, terutama yang bersangkutan dengan pengereman, harusnya motor ini udah di level yang cukup oke. Terakhir, ini dari posisi 1, kelebihan dari Swift B adalah model shock breaker depannya yang menurut gua unik banget. Yap, gua tahu tadi gue sempat bahas bahwa shock breaker depannya Swift B ini punya satu kelemahan di mana handling itu rasanya berbeda dengan motor matic pada umumnya. Tapi kalau buat gue pribadi, ketidaknyamanan handling tadi itu ketutupan atau tertutupi sama model shock breakernya yang menurut gue unik gitu kan. Model shock breaker Link ini bisa dibilang the one and only cuman ada di Swift B ini doang cuy. Di motor lain yang beredar di Indonesia itu hampir ya, khususnya di kelas motor matic itu kayaknya nggak ada yang make tipe shock breaker ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen tampilan motor matic 125 cc yang udah ciamik, retro, klasik, mentok dari lahir, nggak perlu dimodif apa-apa lagi, udah kece banget, udah imut banget dipakai, gue harus akuin Swift B ini cuy. Tadi udah gue bahas poin kelebihannya. Nah sekarang gue mau bahas bobrok-bobroknya nih cuy ya. Motor ini walaupun tampilannya imut, bukan berarti nggak ada bobroknya. Tetap ada poin kurangnya di motor ini cuy. Dan berdasarkan pengalaman gue selama 6 bulan gue pakai motor ini, di poin ketiga yang gue rasain dari motor ini adalah aksesorisnya dikit banget ya kan. Bahkan hampir nggak ada yang jual kalau untuk khusus Swift B gitu cuy. Beberapa parts kalau misalnya kalian lihat di segmen pertama tadi, kayak misalnya decal body, ini pun gue pakai dari motor
motor lain. Atau bisa kalian pasangin beberapa part aksesoris tapi yang sifatnya universal, misalnya kayak grip gas, grip donat. Tapi kalau misalnya udah mulai masuk ke aksesoris yang sifatnya udah agak spesifik kayak handle rem, pala babi, spion, nah itu udah agak sulit tuh. Ya kan, kalau by the way spion yang gue pasang aja ini mesti gue custom sedikit dudukannya gitu cuy. Jadi emang nggak bisa segampang itu aksesorisnya kalau kalian berpatokan pada motor matic yang pada umumnya yang aksesorisnya banyak. Swift B ini aksesorisnya 0. Kekurangan kedua dari Swift B ini menurut gua ada di bagian kayak kakinya cuy, atau lebih tepatnya di lingkar rodanya. Dimana motor Swift B ini salah satu motor matic yang pakai lingkar roda berbeda antara roda depan dan roda belakang. Ring depan itu velg depannya pakai ring 12, sedangkan yang belakang itu pakai ring 10. Yang otomatis kalau misalnya kalian pengen sedikit upsize atau upgrade di tampilan bannya atau ukuran bannya supaya motor ini jadi kelihatan lebih padat, agak sulit guys. Permasalahannya adalah kalau kita ganti depan, misalnya yang depan kita ganti, sekarang ukurannya 90/80, kita ganti jadi 100. Nah yang belakang kan juga mesti diganti, ya kan, biar tampilannya berimbang, nggak gede di depan gitu. Nah yang belakang setahu gua 350 itu ring 10 udah mentok. Udah nggak ada lagi yang lebih tebel lagi gitu kan, nggak ada 400 ring 10 kayaknya nggak ada deh. Kalaupun ada itu jarang banget gitu kan. Nah jadi pilihan ban yang berbeda atau pilihan ban ukuran ban yang belang antara depan dan belakang menjadi salah satu handicap. Makanya kalau kalian lihat motor gue ini ya bannya masih pakai ban standar dar pabrik dari awal sampai sekarang gitu kan. Gue nggak tahu nih ban depannya ukuran segitu ada yang jual apa nggak ya, ring 12 ya. Masuk ke poin pertama, bukan poin pertama sih, poin terakhir nomor 1 ya kan. Nah ini gue harus berdiri nih. Ya kekurangannya yang paling signifikan ya menurut gue dari Swift B ini adalah cara joknya pelit banget cuy. Ya kan, ini joknya pelit banget jujur, agak kecil. Sebenarnya kalau lebarnya normal-normal aja ya, seperti jok motor matic pada umumnya. Tapi kalau kita ngomong panjangnya ya, kan lebar nih panjangnya ya, itu agak kurang. Ini buat kalian patokan aja ya, joknya si Swift B ini hitungannya mungkin 1/2-nya jok matic pada umumnya. Biasanya jok matic tuh sampai sini gitu ya, ke belakang. Ini tuh dikurangin sepertiganya lah. Jadi kalau misalnya dipakai boncengan, itu duduknya agak gempet-gempetan atau dempet-dempetan gitu cuy ya. Syukurnya sih kalau gua, bonceng bini gua itu masih aman. Karena gue juga orangnya nggak terlalu tinggi, bini gue juga lebih pendek dari gue gitu kan. Walaupun duduknya gue agak maju ke depan, bini gue agak ke belakang, ya masih so far masih aman lah. Tapi kalau misalnya tinggi badannya yang depan itu udah kayak 170, itu kayak bakal repot banget sih. Kakinya panjang, mentok-mentok dek, dia harus duduk maju. Jadinya space di bagian belakang juga dikit gitu kan. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fit it up. Oke, kesimpulannya, Bang, motor ini gimana Bang? Apakah layak dibeli dengan harga 21 juta ya? Kalau nggak salah sih, kalau belum naik ya harganya, itu 21 juta sekian, 21.500.000-an ya, untuk motor bebek kelas 125 cc. Kalau misalnya kalian bandingin sama motor-motor matic lainnya atau Jepangan lah ya, misalnya di kelas 125 cc itu si Swift B ini masih terbilang agak murah. Karena kalau misalnya kalian bandingin sama Fazio atau Villano, harganya udah di atas Swift B. Kalaupun ada, itu adalah Yamaha Gear yang harganya itu menurut gua masih tipis-tipis. Di tipe tertinggi itu masih 21-22 jutaan. Walaupun harga termurahnya itu masih di angka 19 jutaan ya. Tapi ya balik lagi, itu kan segmennya berbeda tuh kalau Yamaha Gear sama si Swift B ini. Jadi buat siapakah motor ini dan layak nggak untuk dibeli? Menurut gua jawabannya adalah sangat layak ya kan. Kenapa? Karena selama 6 bulan lebih atau setengah tahun lebih gue pakai motor ini, gue nggak menemukan kendala yang berarti khususnya soal teknis. Asalkan, nah ini ada poinnya, asalkan kalian udah bisa berdamai dengan handlingnya yang tadi gue bilang. Karena dia shockbreaker depannya itu modeling ya, handlingnya berasa aneh. Kalau kalian udah bisa berdamai dengan itu, harusnya sih enjoy aja naik motor ini. Dan untuk siapa motor ini? Yang pasti buat orang-orang yang pengen secara tampilan punya motor matic yang retro tanpa harus nge-custom lagi, tanpa harus modif yang berat-berat, tanpa harus ganti bodi dan lain-lain. Motor ini dari lahir udah retro banget, udah klasik banget, tinggal main dekal kayak gua, pasang backrack, ganti spion, grip gas, modif tipis-tipis, beres. Ya itulah pengalaman gue yang bisa gue sharing selama 6 bulan lebih gue pakai motor ini. Mungkin nanti kalau udah setahun lebih ya, setahun setengah kali ya, gue bakal bikin video update-nya lagi buat teman-teman semua. Dan ya,
Sampai sekarang pun gue masih heran sama motor ini. Kenapa? Karena setiap kali gue pakai motor ini ketemu orang, mereka selalu bilang lucu, motor lucu nih, motor apa? Gue ngeliat di Instagramnya Wemoto juga, ini menarik apa semua segala macam. Tapi tetap aja motor ini gue nggak pernah nemu. Hampir setahun ya, gue nggak pernah nemu atau ngelihat orang pakai motor ini di jalan. Lu pernah nggak, Sal? Nggak pernah kan? Mungkin salah satu keresahannya mungkin adalah after sales atau spare partnya ya. Ya gue sih nggak tahu, kayak tadi gue bilang, gue nggak terlalu ngerombak banyak motor ini, khususnya di bagian mesin. Dan kalau misalnya kita ngomongin jaringan servisnya, mereka udah ada di Pasar Minggu. Kalau di Jakarta Selatan ya, itu udah ada di Pasar Minggu. Sampai yang terakhir tuh mereka buka, terakhir tuh kalau nggak salah di Ciledug, dekat Budi Luhur. Nah, gue juga penasaran tuh, karena motor ini juga belum pernah gue bawa ke dealer resminya. Nantilah gue pengen bawa ke sana. Tapi sementara itu gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini atau motor Swift B ini, kalian bisa tulis di kolom komen. Dan videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace. Told ya I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Told her if it's all me, everything is on me.